Ya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan akan menambah pasokan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk industri manufaktur. Adapun hingga saat ini terdapat 225 perusahaan industri sebagai penerima HGBT dengan total kuota mencapai 693,307 billion British Thermal Unit per day. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk industri manufaktur. Agus mencatat saat ini terdapat 225 perusahaan industri sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion British Thermal Unit per day atau BBUTD. Di mana 7 sektor industri yang menjadi penerima HGBT mulai dari industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan. Meski masih dihadapkan pada berbagai macam tantangan dari realisasi penyaluran, distribusi energi, dan fluktuasi harga, kami pemerintah terus-menerus berupaya untuk menyempurnakan agar dapat mendukung keberlanjutan produksi industri dalam negeri yang dapat menikmati insentif harga gas bumi dalam rangka memperkuat daya saing dari produk-produk nasional. Meski demikian, Agus memastikan agar sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT bisa menikmati insentif, terlebih kebijakan ini berdampak pada nilai tambah pertumbuhan industri nasional hingga 496,5 triliun yang diperoleh dari peningkatan ekspor 191,84 triliun, kenaikan penerimaan pajak 31,27 triliun, tambahan investasi hingga 272,4 triliun, serta penurunan subsidi pupuk 0,99 triliun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah tambah pasukan HGBT, industri bakal sumringah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Justinus. Beliau adalah Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB. Dan langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Justinus, apa kabar? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Justinus. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari sisi industri pengguna gas bumi ya, terkait dengan bagaimana sih dari sisi ketersediaan, kemudian pasokan gas buminya untuk industri manufaktur sampai saat ini seperti apa nih realsnya di lapangan begitu Pak Justinus? Pasokan gas bumi dengan skema HGBT masih sangat kurang. Dari apa yang sudah dimulai dengan sangat baik oleh pemerintah dengan menerbitkan Kepmen SDM nomor 76 tahun 2025. Sampai dengan September, ketersediaan itu baru sekitar 2/3 atau 65 sampai 70%. Yang lebih parah adalah bahwa terjadi darurat gas pada pertengahan Agustus, tekanan sangat rendah, dan juga pada saat itu disebutkan bahwa kuota hanya sekitar 48%. Ini yang membuat industri kalang kabut menyelamatkan supaya operasional berjalan. Mohon maaf karena mungkin kami terpaksa menggunakan bahan bakar minyak sebagian supaya minimum operasional itu terlaksana, Pak. Itu berarti update-nya terkait dengan pasokan HGBT-nya masih sangat kurang begitu, di mana per September ini baru sekitar 65 sampai dengan 75% ya pasokan yang diterima begitu oleh pengguna industri. Kemudian dari sisi pertengahan Agustus malah terjadi darurat pasokan gas nih Pak Justinus seperti yang Anda sampaikan. Nah, lantas bagaimana dengan rencana pemerintah ini yang akan menambah lagi pasokan HGBT? Apakah ini akhirnya menjadi angin segar, sesuatu yang memang dinanti-nantikan pelaku industri Pak Justinus? Pasti sumringah, dan kami segera sudah mulai membuat rencana kerja untuk tahun depan. Sehingga bisa memastikan menarik lagi pelanggan-pelanggan khususnya luar negeri yang mungkin sudah mulai menengok ke supplier lain nih. Jadi pasti agak. Baik, berarti memang ini menjadi satu yang dinanti-nantikan. Lantas kalau dari sisi kuotanya sendiri bagaimana? Apakah ada penambahan dari yang saat ini sudah ditetapkan kemudian jumlahnya bertambah atau nanti akan mencapai titik
keseimbangan dalam artian ya 100% dibandingkan yang sekarang 65 sampai dengan 70% nih Pak Justinus. Iya. Ini yang menjadi kekhawatiran selama kuartal trading, mungkin tepatnya di November dan Desember. Oke. Kami akan bertahan dan kami harapkan bahwa mekanisme penambahan gas ini secepat mungkin. Contohnya terbukti pada saat darurat gas. Ketika tekanan dan jumlah itu sangat kurang, kami mengapresiasi bahwa banyak pihak pemerintah itu kemudian bisa menanggulangi pasokan itu sehingga dapat pulih terutama tekanannya dan juga kemudian juga kuotanya. Artinya bahwa dari segi regulasi itu suatu kami sebut regulasi yang sangat keren karena sangat rinci, mencantumkan jumlah dan sumber serta penerima. Ya, mekanisme berjalan tapi somehow karena sesuatu jadi pasokan sangat rendah dan bagus ya bahwa lintas sektor itu kemudian dengan cepat dalam waktu 3-4 hari sudah pulih kembali. Ini membuktikan bahwa sebenarnya regulasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Mekanisme sudah teruji selama 5 tahun terakhir ini. Tapi bahwa perlu dikuatkan lagi bagaimana sehingga terhindar dari pasokan tersebut. Dan juga harga regasifikasi yang masih sekitar 30-35% itu sangat tinggi, $15 per MMBTU. Ini juga membuat kekhawatiran. Sementara mungkin bahwa pemasok luar negeri juga sedang bersiap-siap untuk menikmati perbaikan geopolitik yang akan berdampak kepada geoekonomi. Sehingga kita juga harus bersiap memastikan bahwa pasokan gas itu cukup. Sehingga kami bisa mengejar persaingan dengan negara-negara tetangga gitu, dan mungkin semuanya yang berhubungan dengan energi. Demikian Mas. Itu dia akan kembali lagi memesan atau mau ada repeat order lah ya kalau kita lihat dari konsumen luar negeri apabila memang produktivitas di industri manufaktur kita semakin membaik. Baik Pak Justinus, kita akan jeda dulu sebentar, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan 7 subsektor manufaktur yang menerima HGBT, harga gas bumi tertentu ya. Ada baja, petrokimia, oleokimia, kemudian keramik, kaca, pupuk, sarung tangan, karet. Ini dia ada 7 subsektor, meskipun kita tahu pemerintah berencana untuk mengembangkan lagi ya lebih banyak subsektor industri manufaktur yang menerima HGBT. Dan berikutnya kita akan cermati data terkait dengan jumlah pekerja di industri pengguna gas ini, seberapa banyak sih data dari Kemenperin yang sudah disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Di industri keramik ada 43 ribuan, kemudian baja 31 ribuan orang, petrokimia 23 ribuan, kemudian kaca 12.928, kemudian oleokimia 12.288 jiwa, kemudian oleokimia sendiri kita cermati sekitar 12 ribuan, dan bagaimana dengan sarung tangan karet di 1.660 pekerja di industri ini. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi PMI manufaktur. Ini dia yang kita akan cermati seperti apa sih trennya. Sempat memang kita mengalami pergerakan di bawah 50 poin begitu, dalam artian sudah tidak ekspansi lagi tapi mengalami kontraksi. Tapi kita lihat di bulan Agustus dari sisi level PMI manufaktur kita kembali lagi mengalami level yang ekspansi di 51,5 poin, meskipun di bulan September ada penurunan kembali menjadi 50,4 poin untuk PMI manufaktur Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Justinus Gunawan, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Kemudian sudah bergabung juga ini Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita membahasnya. Baik Pak Ahmad, tadi sudah cukup update yang sudah diberikan begitu ya dari Pak Justinus selaku pengguna gas bumi tertentu begitu. Dari Pak Ahmad sendiri mereview seperti apa dari sisi pengguna, kemudian kinerjanya hingga saat ini, dan juga pasokan gas untuk industri seperti apa, dan bagaimana sih korelasinya dengan produktivitas mereka untuk industri manufaktur, Pak Ahmad? Iya, sebelum itu Mas Andrew saya ingin komentar sedikit ya mengenai PMI kita yang tadi menunjukkan ada sedikit peningkatan di bulan Juli Agustus ya 51,5, tapi kemudian di September ini kira-kira kemungkinan akan sedikit mengalami penurunan, tapi kita akan lihat seperti apa karena masih dikonsolidasi. Apa yang terjadi dengan PMI ini sebenarnya sebetulnya angka di atas 50 itu menunjukkan angka yang sebetulnya sudah minimal. Artinya kalau kita sudah di atas 50 sebenarnya manufacturing kita dalam kondisinya sebetulnya bisa dikatakan ready to expand, tetapi plusnya itu
membuat kita waspada ya, terutama di kalangan industri manufaktur. Nah, kaitannya mengenai bagaimana dampak-dampak ya yang dari kita bicarakan adanya harga gas bumi tertentu tadi, HGBT tadi, saya kira pertama kita harus menyadari bahwa memang energi ini sesuatu yang diperlukan, dan kalau kita lihat adanya pengurangan kuota yang kemarin Pak Menteri Perindustrian misalkan melaporkan bahwa penerima HGBT itu hanya memperoleh 48% dari kuota gas mereka, dan saya kira ini juga menambah berat ya resiko dari industri untuk melakukan pengurangan produksi, dan saya kira ada ancaman massal juga kalau kita tidak segera mengadres. Untungnya ya kita segera mengadres ini sehingga tadi resiko ya PHK massal itu setidaknya terurai ya begitu. Kalau tadi ada datanya 134 ribuan ya, saya kira pekerja itu bergantung kepada pasokan dari harga gas tertentu itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan ya, dengan adanya jaminan tambahan pasokan ini ya, setidaknya ada pertama kontinuitas produksi, Mas Andrew, dan yang kedua efisiensi biaya, sehingga biaya yang diperoleh atau dibebankan kepada industri ini akhirnya bisa relaksasi, bisa kompetitif begitu. Dan ini juga membuat adanya satu keinginan ya dari sisi pemerintah bahwa energi ini harus betul-betul dijaga. Ya, dan saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kebijakan yang menambahkan pasokan HGBT tadi itu setidaknya membuat pengusaha bisa melakukan apa istilahnya relaksasi atau sedikit lebih tenang lah dari kondisi yang ada sekarang. Begitu, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya penambahan kuota begitu, apakah nanti akan berkorelasi juga dengan adanya peningkatan dari sisi kapasitas produksi misalnya begitu di industri manufaktur kita, Pak Ahmad? Ya, itu tergantung ya, peningkatan kapasitas produksi dari industri manufaktur itu tergantung seberapa elastis dari penggunaan energi ya, dalam adalah gas. Kalau seandainya memang dia sangat elastis, saya kira begitu adanya jaminan pasokan dari gas, tentunya industri memikirkan atau berekspektasi akan meningkatkan kapasitasnya, dan kapasitas produksi yang meningkat ini saat kita harapkan untuk mengenerate pertumbuhan ekonomi, dan ini juga membuat satu ketenangan juga di kalangan tenaga kerja, karena dengan berproduktivitasnya industri manufaktur ini berarti adanya jaminan pekerjaan ya. Syukur-syukur dengan adanya relaksasi ini, pasokan yang terjamin ini, industri tidak lagi memikirkan untuk melay off, bahkan dengan adanya keinginan untuk terus meningkatkan kapasitas, dia akan berpikirnya adalah bagaimana merekrut tenaga kerja. Nah, saya kira ini yang ingin dicapai oleh Baik Pak Ahmad, ini menarik. Nah Pak Justinus, lantas bagaimana kalau memang ada penambahan kuota, kemudian harga masih tetap sama, apakah akan menjamin juga mesin-mesin produksi kita akan bergerak lebih lincah lagi begitu ke depan, sehingga tadi ada ancaman layoff yang seperti Pak Ahmad khawatirkan begitu tidak akan terjadi di industri manufaktur kita yang memang ada juga yang menyerap banyak tenaga kerja di sana? Tambahan pasokan HGBT pasti akan menaikkan utilisasi. Saat ini utilisasi yang terekam sampai September hanya kira-kira 65-70%. Artinya ada sekitar 30% kapasitas yang sudah direalisasikan itu dengan segera bisa dimanfaatkan dengan cepat. Karena seperti dari Pak Ahmad bilang bahwa kita siap untuk segera menggerakkan idle capacity ini yang kita sebut sebagai sebenarnya itu kapasitas nasional sudah ada, tinggal ditambah energi pasokan HGBT tadi, maka langsung bisa bergerak. Dan itu akan menjadi efisien, artinya kita akan lebih berdaya saing, meningkatkan ekspor. 2-3 tahun terakhir ini dengan adanya HGBT, maka tambahan investasi cukup banyak, tadi setelah disampaikan dalam infografis, sekarang berarti itu sudah ada, siap untuk digerakkan. Semakin banyak pasokan HGBT, maka kita semakin mendekati angka pertumbuhan ke 8%. Ingat bahwa pertumbuhan 8% sangat besar. Dan kita masih punya kapasitas sisa dan bisa menarik lagi investor lain.
Baik, berarti memang sangat krusial sekali ya pasokan gas ataupun bagi energi industri manufaktur kita begitu ya, Pak Justinus? Langsung, berdampak langsung terlihat dari setiap apa tadi korelasikan antara PMI, manufacturing, dengan kuota tadi. Lihat langsung, begitu kuota turun maka PMI akan juga turun. Seperti kita, kalau kita kurang energi, bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih bagus, lebih baik, dan lebih banyak ya, lebih produktif. Oke. Ini menarik, lantas bagaimana dengan harganya? Apakah subsidinya juga sudah sesuai begitu masih dan tetap terjangkau? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Ahmad dan juga Pak Justinus, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Justinus Gunawan dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ini menarik kalau kita cermati dengan kebijakan pemerintah yang berencana untuk menambah lagi pasokan harga gas bumi tertentu begitu yang memang tadi sudah disampaikan begitu, proyeksinya akan sangat luas sekali begitu, bahwa dampaknya akan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah dikejar sampai dengan 8%. Nah Pak Justinus, lantas kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, harganya ini bagaimana menurut Anda? Apakah sudah tepat, sudah sesuai dan masih bisa untuk menggerakkan lagi mesin-mesin industri kita begitu? HGBT 7 sangat affordable bagi kami. Yang kami sayangkan bahwa pemakaian melebihi kuota tersebut dikenakan hampir 15 US dollar per MMBTU. Itu ada di sangat tinggi. Untuk menjaga supaya tidak ada penggunaan tenaga kerja dan apalagi ada tambahan pasokan, maka kami harus menjaga tenaga kerja yang sebagai aset kami yang mempunyai skill itu harus sebagai intangible asset, itu harus dipertahankan. Jangan sampai dengan segera kita lay off dan kita tarik lagi, maka ini akan mengguncang mengenai operasional itu sendiri. Itu yang kita pertahankan. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa gas regasifikasi yang kami harus bayar apabila kami menggunakan lebih dari pasokan HGBT itu amat sangat memberatkan. Dan ini juga menggentarkan investor baru atau kami untuk menambah kapasitas. Itu dia, apabila ada kelebihan kuota, justru itu harganya yang disparitasnya sangat tinggi sekali begitu ya Pak Justinus ya. Baik, Pak Ahmad, lantas bagaimana dari kacamata ekonom melihat tantangan yang masih dihadapi oleh industri manufaktur kita kalau memang ada penambahan kuota, kemudian harga juga masih cukup affordable sehingga nanti mesin-mesin industri ini bisa diharapkan lagi untuk bisa memenuhi pangsa pasar domestik dan juga tadi ada ekspor di sana begitu Pak Ahmad? Ya, sebenarnya kita mengharapkan dengan adanya penambahan kuota ini ekspor semakin ngebut ya. Jadi kita butuh sesuatu hal yang mengenerate pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat begitu. Cuman memang ada beberapa catatan saya, Mas Andrew. Pertama adalah ini ada sayangnya hanya 7 sektor yang mendapatkan HGBT ya. Sektor lain tidak mendapatkan. Ini yang membuat sektor yang tidak mendapatkannya ini dia akan membayarnya jauh lebih mahal dibandingkan yang mendapatkan HGBT sekitar 7 ya. Ini mereka bisa 8 sampai 10. Tentunya ini memberatkan yang mereka juga. Alangkah baiknya ini ya, tapi lagi-lagi tergantung bagaimana kemampuan pemerintah sendiri ya. Ini untuk memperluas pemberian HGBT ini. Yang kedua saya kira kita juga butuh ya, karena gas ini kan kita memprediksi bahwa gas ini jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan lain. Tetapi yang jadi persoalan adalah infrastruktur jaringan gasnya yang bisa dikatakan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah kawasan industri ataupun katakanlah di Jawa. Kita butuh kalau penggunaan gas ini kemudian dirasakan bisa menyumbang pertumbuhan dan juga ekspor manufaktur kita lebih tinggi lagi, ini kan harusnya diperluas penggunaannya. Yang berikutnya saya kira kita juga perlu ya berpikir bahwa ini manfaatnya punya multiplier effect yang luar biasa ya dari HGBT ini, dan ini ada kaitannya juga dengan keberlanjutan fiskal juga dan juga bagaimana industri ini akan meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu saya kira perlu ya untuk kita sebagai bangsa mempertimbangkan ya penggunaan gas secara lebih baik lagi, lebih massal lagi, dan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap sektor-sektor yang lain itu juga diberikan atau ditunjukkan dengan pemberian HGBT yang diperluas. Tapi lagi-lagi kita harus meningkatkan kemampuan negara juga ya untuk melakukan program tambahan kuota ini. Jangan-jangan ini akan menambah fiskal kita semakin berat. Tetapi setidaknya begini, kalau ini dianggap punya multiplier effect dan sudah dihitung bahwa inilah lebih baik penggandanya,
maka ini bisa diberikan kepada diperluas lagi supaya nanti efek penggadaannya ini bisa mengkompensasi. Ya, seandainya nanti diperlukan tentunya biaya dari penambahan kuota dan perluasan dari HGBT ini kan akan ada APBN yang dikeluarkan, tetapi dengan pendapatan ya mungkin pendapatan ekspor atau peningkatan devisa dari aktivitas pemberdayaan yang lebih tinggi, kan kenapa tidak? Kita akan melihatnya nanti selisihnya. Apakah selisihnya ini lebih baik atau selisihnya malah lebih buruk. Nah, feeling saya sebagai ekonom, kalau ini dirasakan, apalagi tadi Pak Justinus sudah mengatakan ini langsung berdampak kepada PMI-nya yang meningkat karena adanya penambahan kuota ini. Saya kira kalau ini diakui ya ini harusnya diperluas. Dipertambah dan kemudian governance-nya juga dilakukan seketat mungkin supaya tidak ada yang salah sasaran begitu dari pertambahan kuota dan pemberian HGBT yang diperluas. Baik, ini menarik. Nah, Pak Justinus, potensi atau ada wacana kan dulu memang ingin memperluas lagi nih industri yang bisa mendapatkan kebijakan HGBT ini. Menurut Anda bagaimana? Kabarnya begitu seperti apa Pak Justinus? Ya, ide itu atau rencana itu sangat baik dan kami sangat berterima kasih dan apresiasi apabila diperluas. Karena apabila sektor-sektor industri lain juga mendapatkan harga energi yang affordable, maka kami bersama-sama bisa saling mendukung sinergi. Karena ada juga Pak industri lain yang membuat produk antara, mendukung produk kami dan berikutnya. Jadi komunitas industri manufaktur ini menjadi saling sinergi ya. Lebih lagi penggandanya mungkin jauh lebih tinggi lagi mungkin. Ini yang kami mungkin Pak Ahmad bisa elaborasi lebih lanjut karena industri selain dihitung sebagai cost and benefit, dia juga menjadi pondasi suatu ekonomi selain penggerak ya. Kalau pondasi udah mulai goyang-goyang, waduh, ini repot ini. Oke, Pak Justinus, target atau proyeksi Anda begitu apabila memang akan segera begitu ditambah kuotanya sampai dengan akhir tahun 2025. Berapa sih Pak potensi kenaikan kinerja dari industri manufaktur kita begitu khususnya yang memang industri yang pengguna HGBT sendiri? Saya rasa bisa naik lebih dari 6-7%. Jadi karena memang energi ini jadi satu penggerak utama bagi kita ya. Jadi kita sanggup berkontribusi untuk mencapai 8% pada mungkin 2-3 tahun lagi dengan harapan bahwa sekarang fondasi diperkuat dan kita bisa mulai dengan momentum yang sekarang kita bertahan dan juga dengan tadi ada satu kabar baik akan tambah pasokan. Itu pasti kami akan membuat skenario termasuk mencari pasar-pasar yang mungkin non tradisional dengan adanya energi yang bertambah ini. Oke. Pak Ahmad, bagaimana Anda melihat proyeksi tahun ini? Apakah memang akhirnya bisa menjadi pijakan yang kuat juga tahun 2025 apabila memang pasokan kuotanya ditambah, kemudian juga stabil begitu dan tidak ada lagi mungkin fluktuasi di sana sampai dengan akhir tahun 2025? Anda melihat bagaimana untuk tahun depan? Ya, saya kira kita optimis nih akan ada peningkatan ya, meskipun tidak setinggi 8% itu terlalu tinggi lah. Katakanlah 6% kalau peningkatan industri tumbuhnya sekitar 7%, mungkin pertumbuhan ekonominya bisa sekitar juga 6-7%. Dan itu yang kita harapkan. Tetapi kita juga melihat adanya dampak jangka panjang, Mas Andrew ya, dari peningkatan pemasok dari HGBT ini. Yang pertama adalah kita berharap adanya reindustrialisasi. Ini yang kemudian kita merasa kemarin terjadi deindustrialisasi. Sekarang ini saatnya kita bicara kalau kita mau meningkatkan pendapatan real masyarakat ya harusnya dengan industrialisasi, tidak sekedar dengan peningkatan jasa. Yang kedua saya kira kita juga ingin mempercepat ya yang namanya transisi energi. Ingat bahwa penggunaan fosil ini bisa dianggap sekarang ini tidak ramah lingkungan dan juga dianggap mahal begitu, dan saya kira dengan jangka panjang ya dengan adanya penggunaan gas kalau kita bandingkan dengan penggunaan yang sifatnya liquid ini akan jauh lebih dianggap ramah lingkungan. Dan saya kira ini mungkin catatan saya ya, perlu adanya satu koordinasi. Kalau ini inisiatifnya dari Kementerian Perindustrian ya, seharusnya ada inisiatif-inisiatif serupa juga yang membantu ya kalangan industri ini untuk dia mempunyai relaksasi dan sehingga dia tadi apa bisa meningkatkan produktivitasnya, kapasitas produksinya bisa dibuat maksimal. Tentunya ini juga tidak bisa kita bicara hanya dalam supply side ya, tapi kita juga harus memikirkan juga bagaimana dengan demand-nya. Yang tadi Pak Yusuf sudah katakan, kita juga akan mencari unconventional market yang ditujukan untuk perdagangan internasional. Saya kira ini salah satu cara ya
Kalau permintaan domestik kita melemah, ya mungkin tadi kemampuan dari kalangan industri, yang khususnya adalah industri-industri yang berbasiskan kepada gas ini bisa melakukan ekspor ya kepada negara-negara, sehingga demand-nya tetap tinggi. Dan harapannya apa? Ketika perusahaan punya profit yang bagus, kontribusi mereka kepada negara dalam bentuk pajak juga akan lebih bagus begitu. Yes, itu dia akan mendukung lagi penerimaan negara, multiplier effect yang seperti Pak Ahmad sampaikan tadi. Dan semoga bisa segera terwujud juga ini Pak Justinus ya, penambahan kuotanya sehingga bisa meningkatkan lagi utilisasi dari industri manufaktur, kemudian bisa diperluas lagi sehingga akan banyak lagi industri-industri yang bisa menerima manfaat, kemudian lapangan kerjanya juga tetap terjaga. Yang penting bagaimana kontribusinya juga terhadap penerimaan negara, baik untuk pangsa pasar domestik maupun juga ekspor. Baik Pak Ahmad, kemudian Pak Justinus, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 hingga 22 Oktober memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan peluang penurunan suku bunga ke depannya masih tetap terbuka. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Oktober 2025 yang digelar pada tanggal 21 hingga 22 Oktober kemarin. Peri menjelaskan keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi di tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Selain itu, keputusan mempertahankan BI Rate dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Oktober 2025 juga sebagai upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menandai sikap akomodatif BI dalam maju pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas rupiah. Peri menyebut peluang penurunan suku bunga acuan masih terbuka, tetapi dasar kebijakan BI untuk menurunkan suku bunga akan didasari oleh data inflasi. Peri menegaskan komitmen ini juga tetap memperhatikan laju inflasi inti di tengah upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan ekspansi fiskal untuk mendorong sektor real. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, BI Rate ditahan demi rupiah stabil dan ekonomi bertumbuh. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Joshua mungkin bisa mereview bagaimana dengan kebijakan dari Bank Sentral begitu yang akhirnya memutuskan untuk mempertahankan BI Rate begitu 4,75%. Apakah memang sudah sesuai dengan konsensus ekonom dan kebijakan ini? Apakah sudah tepat dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Joshua? Ya, jadi kalau kita melihat dibandingkan, jadi ini Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya ya setelah 3 bulan sebelumnya memangkas suku bunganya berturut-turut ya selama 3 bulan, dan di bulan keempat ini Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya sekalipun memang keputusan ini di luar konsensus market ya, di mana sebagian besar ekonom memperkirakan untuk memangkas suku bunganya, mempertimbangkan bahwa ruang penurunan sebenarnya masih tetap terbuka, namun tentunya beberapa pertimbangan yang tentunya menjadi asesmen dari Bank Indonesia terutama adalah terkait dengan stabilitas rupiah dan juga terkait juga dengan transmisi penurunan suku bunga BI yang masih terbilang lambat ya, sehingga itu yang mungkin menjadi pertimbangan Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Oktober ini. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunganya sambil juga menunggu bagaimana keputusan dari FOMC ya, masih sekalipun pasar cukup
probability-nya masih cukup tinggi ya, penurunan suku bunga Amerika masih sekitar 50 basis poin lagi, namun sepertinya Bank Indonesia cenderung berhati-hati dalam hal ini, menunggu juga bagaimana kepastian ataupun dari sisi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, dan juga yang tadi disampaikan juga bagaimana dampak implikasi terhadap inflasi domestik ya, sekalipun memang inflasi sampai dengan data inflasi terakhir masih menunjukkan kondisi yang terkendali, namun betul bahwa dampak stimulus ataupun misalkan dampak kebijakan kuasi moneternya, fiskalnya pemerintah, yakni dengan penempatan dana sal di perbankan, khususnya Bank Himbara, ini sooner or later pun juga akan bisa mendorong inflasi, sehingga mungkin ini pun juga menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia untuk di RDG bulan ini menahan suku bunganya. Namun kembali lagi kami tetap melihat bahwa masih ada ruang ke depannya dalam jangka pendek ini untuk BI tetap memangkas suku bunganya. Baik, itu dia dengan kondisi yang ada begitu, mencermati Fed Fund Rate, kemudian bagaimana mencermati juga laju inflasi dengan beragam stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, ada stimulus jilid 1, 2, 3 dan diharapkan bisa ya mungkin nanti akan mendorong lagi inflasi ke depannya begitu. Nah, Pak Joko, lantas dari sisi pelaku industri properti yang memang erat kaitannya dengan suku bunga perbankan, Anda melihat bagaimana dengan keputusan Bank Sentral ini Pak Joko? Apakah ya ini lagi-lagi memang menjadi angin segar, 4,75% ini cukup affordable, cukup meyakinkan juga dari sisi pengembang misalnya? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Kita melihat bahwa untuk kebijakan moneter pastinya punya roadmap tersendiri. Tadi juga sudah disinggung bahwa BI berhitung betul, meskipun kita berharap sebenarnya penurunan ini bisa berlanjut kan begitu. Karena kita tahu bahwa sektor properti salah satu yang akan mendrive itu adalah mengenai suku bunga. Namun kalau kita lihat sisi lain dari sisi fiskal, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah memberikan address positif, sebuah akomodasi terhadap bagaimana properti ini bisa didorong sebagai penumbuh ekonomi, bagaimana industri ini bisa terrealisasikan seperti industri yang lain, karena kita tahu bahwa di tahun ini sejak posisi Maret itu sudah turun menjadi single digit, jadi 9,28, artinya bahwa realisasi industri ini melalui pelambatan. Kita tahu bahwa kebijakan dari pemerintah untuk mendorong adanya perumahan, kemudian ada PPNBM yang ini adalah sebuah kabar yang hebat, ini di luar yang biasa, yaitu 2026 sudah diputuskan, 2027 bahkan itu sudah diputuskan mengenai PPNBM. 3 hal yang kita lihat bahwa keputusan ini, satu adalah address positif bahwa properti mendapatkan sebuah perhatian, sebuah awareness dari pemerintah untuk didorong tumbuh. Yang kedua, ini adalah memberikan stimulus bagaimana industri ini bisa berkontraksi positif sehingga realisasi pertumbuhannya bisa terjaga. Yang ketiga, maka ini adalah saatnya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah untuk bisa memiliki rumah. Artinya di titik itu bahwa dari sisi fiskalnya sudah running, kemudian dari sisi moneter ini bisa berimbang, maka yang akan terjadi adalah sebuah dorongan untuk bergerak, dorongan untuk bisa lebih kontributif, dorongan bagi industri properti ini untuk bisa merealisasikan di atas double digit. Kami dari Real Estate Indonesia berhitung dengan adanya stimulus, dari adanya banyak kebijakan ini bisa mendorong pada akhirnya pertumbuhan di properti ini bisa jalan lebih baik, bisa tumbuh lebih baik. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pertumbuhan, memberikan stimulus di ekosistem, itu adalah dampaknya akan terasa di Desember ataupun triwulan pertama 2026. Tetapi kami sangat berterima kasih karena pendekatan pemerintah kali ini beda. Lebih terbuka, lebih
bisa kita lihat apa yang kebijakan itu menjadi bagian dari stimulus atau asumsi yang bisa kita gunakan dalam menggerakkan sektor properti ini. Sehingga kebijakan itu bisa memberikan dorongan, kebijakan itu bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana kita mendesain usaha kita ini untuk bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat juga mendapatkan keuntungan, masyarakat juga mendapat keringanan, sehingga sektor properti ini bisa memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan riset kita bahwa setiap injeksi 125 triliun sampai 135 triliun akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi 0,5. Artinya ketika realisasi pertumbuhan di sektor properti ini bisa di atas itu, maka akan memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Kita tahu investasi di sektor properti semester 1 itu sebesar 75 triliun. Artinya investasi di sampai akhir tahun itu pasti sudah di atas 150 triliun, yang berarti bahwa minimalnya properti bisa memberikan kontribusi di 0,52% untuk pertumbuhan ekonomi di 2025 ini. Baik, itu dia kontribusi dari sektor properti yang memang sangat menjanjikan. Nah, lantas bagaimana Pak Joshua kalau kita bicara mengenai transmisinya? Dari sisi penurunan BI rate kita tahu sudah beberapa kali dilakukan oleh Bank Sentral. Apakah ini langsung terkorelasi juga penurunan suku bunga kredit di perbankan, Pak Joshua? Anda melihatnya begitu, ada lag yang memang ini harus segera kita kecilkan begitu jaraknya, lagnya, atau bagaimana nih Pak Joshua? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi struktur biaya dana perbankan itu ya masih relatif rigid ya, antara lain memang terkait dengan penggunaan suku bunga special rate ya bagi deposan-deposan besar yang ini pangsanya ini udah 1/4 dari DPK, sehingga tentunya pada saat penurunan suku bunga simpanan ini tidak secepat penurunan suku bunga kebijakan, makanya ini dampaknya signifikan ya. Lalu yang kedua adalah perbankan ini masih berhitung terkait dengan risiko dan juga tentunya risiko kedepannya ya, seperti kalau kita lihat beberapa sektor ataupun beberapa segmen bisnis tingkat risikonya cenderung mengalami peningkatan, sehingga perbankan pun juga mempertimbangkan ataupun memperhitungkan risk premium di beberapa segmen dan juga sektor tersebut. Sehingga meskipun demikian kalau kita melihat suku bunga dasar kredit pun ya seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia ini sudah menunjukkan tren penurunan ya memang, tapi penurunannya tidak sebesar ataupun mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia gitu ya. Jadi memang tentunya transmisi ini yang perlu diakselerasikan ke depannya, dan tentunya dalam RDG kemarin pun juga Bank Indonesia memberikan beberapa insentif ya agar perbankan pun juga bisa mempercepat respon penurunan suku bunga dana pihak ketiga dan juga suku bunga kreditnya, agar tadi transmisinya ini katakan penyesuaian ini bisa lebih cepat lagi, sehingga bisa direspon bagi sektoril ya, bagi pengusaha, bagi itu konsumen ya, sehingga nanti permintaan kredit pun juga diharapkan akan bisa lebih meningkat lagi, sehingga harapannya situasinya akan terus membaik ya dengan tentunya intervensi kebijakan dari Bank Indonesia dengan beberapa insentif yang diberikan pada RDG kemarin. Betul, dan kita tahu juga ada dana segar kan yang ditempatkan pemerintah di Bank Himbara begitu. Apakah ini sudah efektif begitu menyentuh sektor real kemudian dimanfaatkan juga oleh pelaku industri properti? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joko, Pak Joshua, kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 ini adalah pergerakan suku bunga acuan kita sempat menyentuh di 5,75% dan bertahan sampai dengan bulan April, kemudian Mei Juni turun 5,5%, kemudian turun lagi dalam beberapa bulan terakhir sampai dengan September 4,75% dan bertahan di bulan Oktober ini 4,75%.
Berikutnya kita lihat dari sisi inflasi tahunan yang memang menjadi domain dari Bank Sentral begitu. Kita akan lihat juga seperti apa sih tren inflasi secara tahunan per September 2025. Ini dia trennya sempat memang mengalami deflasi 0,09% di bulan Februari tapi cenderung naik terus sampai dengan pergerakan di bulan September 2,65% secara tahunan. Itu dia untuk pergerakan inflasi. Dan selanjutnya kita akan lihat bersama untuk indeks keyakinan konsumen di tahun 2025 ini bagaimana juga pergerakannya di sepanjang tahun sampai dengan September. Ya, sempat di 127,2 poin begitu di Januari, tapi kita lihat bersama indeks keyakinan konsumen cenderung turun begitu trennya. Di bulan Juni 117,8 poin, kemudian sempat naik 118,1 di bulan Juli, tapi turun lagi Agustus September di 115 untuk indeks keyakinan konsumen. Dan selanjutnya bagaimana dengan pertumbuhan indeks harga properti residensial? Ini dia kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2025. Kecenderungannya turun untuk indeks harga properti residensial mencapai 0,9% di kuartal kedua tahun 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko dan juga Bapak Joshua. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Pak Joshua, Anda melihat seperti apa sih nanti tren dari pergerakan inflasi kemudian suku bunga acuan dan bagaimana dengan dana segar tadi yang sudah disampaikan di awal begitu 200 triliun masuk ke dalam Himbara. Kemudian apakah menurut Anda ini sudah cukup efektif realisasinya dan bisa menyentuh sektor real kemudian bisa menggerakkan ekonomi nasional kita? Ya, kalau kita melihat perkembangan inflasi sampai dengan akhir tahun ini kami cukup comfortable ya bahwa inflasi tetap akan berada dalam target sasaran inflasi Bank Indonesia di bawah 3%, sehingga tadi ini mengonfirmasi bahwa masih terdapat ruang ya penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, sekalipun tentunya masih terdapat efek tadi ya dari penempatan likuiditas pemerintah, saldo pemerintah di Bank Himbara sekitar 2 triliun ini yang tentunya memberikan dampak ya kepada inflasi ya, tapi memang inflasi tadi tentunya akan cenderung bervariasi ya dampaknya, namun hitungan kami tambahannya akan sekitar 0,3 sampai 0,5% poin. Namun kami melihat bahwa sejauh mana dampaknya sudah mulai kerasa atau belum, kalau berdasarkan informasi dari perbankan Himbara yang ditempatkan dana saldo dari pemerintah tersebut memang sudah hampir 100% ya. Namun pertanyaan berikutnya, apakah itu kredit baru ataupun menggantikan ataupun take over dari bank lain ya? Karena kalau penyaluran kredit ini benar-benar menciptakan kredit baru, tentu dampak kepada perekonomian akan jauh lebih besar. Namun kalau hanya sebatas take over dari fasilitas kredit dari bank lain, tentunya dampaknya tidak akan besar. Yang kedua pun juga adalah berkaitan dengan sektornya tadi ya. Kalau kita bicara sektor mortgage perumahan, nah tentu ini tentunya akan dampak pada perekonomian cukup besar ya, karena backward linkage dan juga forward linkage dari industri sektor perumahan ini banyak sekali dan besar sekali ya sektor ikutannya, sehingga memang tentu kalau penyaluran kreditnya kembali lagi terbatas kepada sektor-sektor padat modal saja, tentu kembali lagi dampaknya pun juga tidak akan besar ya pada perekonomian. Jadi tentunya kita perlu lihat lagi case by case penyaluran kreditnya ini di sektor dan industri mana saja, dan juga apakah tadi pertanyaannya penyaluran kredit dari perbankan Himbara tersebut ini apa betul kredit baru ataukah ini adalah take over dari fasilitas kredit dari bank lain. Oke, itu dia. Apakah kredit baru ataupun take over dari kredit bank lain? Nah, ini dia. Lantas dari sisi industri properti, apakah sudah merasakan manfaatnya dengan adanya kucuran dana segar begitu dari pemerintah ke Himbara 200 triliun, kemudian apakah bisa langsung terasa begitu untuk industri properti sendiri, Pak Joko? Ya, sama dengan yang disampaikan Pak Joshua, bahwa kita melihat pasti perbankan harus berhitung dahulu, mitigasi dahulu. Kita tahu di awal tahun itu ada pemburukan terhadap NPL di mana ditandai oleh Bank BCA, di mana Bank BCA itu selamanya itu nggak pernah NPL di atas 1%, kemarin sempat 2,2%. Ini mengakibatkan pengetatan banyak perbankan karena melihat indikator yang ada terjadi di BCA. Kan kita tahu bahwa BCA ini kan secara convert mereka bisa mendapatkan data bahkan profil yang
terukur karena mereka bisa merealisasikan kreditnya itu adalah kepada mereka yang sudah menjadi nasabah. Artinya dalam konteks ini berarti kan ada sesuatu. Yang kedua, atas mitigasi yang dilakukan oleh banyak perbankan, khususnya Himbara, karena case-nya dari BCA itu, maka pasti akan ada pengetatan, ada mitigasi lagi, ada filter lagi, ada pengukuran baru, sehingga realisasi belum seperti yang kita harapkan. Makanya kalau dari data realisasi sejak Maret pertumbuhan sektor properti itu turun menjadi 9,26. Kalau kita bagi antara komersial sama MBR, maka MBR pun sejak Juni itu sudah di angka 8%, kemudian untuk yang menengah atas itu di angka 9%. Dari data itu maka sampai pada posisi bulan September, maka masih relatif pada ukuran yang sama. Kita tahu bahwa penurunan daya beli, pelambatan juga masih terjadi, sehingga adanya penurunan suku bunga ini, kemudian adanya stimulus penempatan dana di ekosistem itu tidak serta-merta. Dorongan itu minimalnya ada 3 yang positif. 1, perbankan tidak mendapatkan tekanan untuk merealisasikan dana pihak ketiganya dengan bunga tinggi. Yang kedua, perbankan punya keleluasaan untuk menghitung ulang cost of fund-nya. Yang ketiga, bagi masyarakat, maka itu adalah sebuah sinyal positif bahwa it's time to buy, it's time punya rencana lain. Yang kita menariknya adalah kita mendapatkan kemarin ada 10 juta pergeseran masyarakat golongan menengah, dan sampai saat ini belum ada akomodasi kebijakan seperti apa untuk bisa mendorong itu. Nah, kalau dari melihat beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah maupun BI sudah 4 kali turun di bulan ini atau triwulan ini belum menurunkan, artinya ini harus ada yang dihitung ulang. Tetapi kalau kami dari sektor pasar meyakini bahwa setidak-tidaknya pada bulan Desember itu sudah ada pergerakan yang lebih baik, sudah ada dorongan yang lebih baik, apalagi nanti di awal tahun maka pergerakan ekonomi, pergerakan pertumbuhan daya beli masyarakat, kemudian kemauan, keyakinan konsumen masyarakat ini juga akan lebih baik lagi. Dari titik itu maka kita bisa berharap bahwa pada saatnya harus ada kebijakan lainnya yang bisa menopang itu, khususnya di kebijakan perizinan, kebijakan faktor-faktor yang melambatkan proses perizinan dan secara kos yang kurang bisa mendorong terhadap realisasi penjualan maupun investasi. Baik, itu dia masih ada tantangan lain begitu nampaknya di sektor properti ya Pak Joko. Selain memang sudah ada penurunan suku bunga acuan ini diharapkan bisa meningkatkan lagi pangsa pasar dari industri properti, tapi memang ya itu dia masih ada kendala yang mungkin perlu diselaraskan dengan kementerian ataupun pihak lain begitu. Baik, Pak Joshua, kemudian Pak Joko, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Joko, Pak Joshua. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.